wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa ant wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah Masjid Al-Ittihad yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibnu Hajarin rahimahullahu taala. Kita masih di kitab Thaharah, kitab Thaharah bab al-wudu, bab tentang wudu. Jadi kita sudah menyelesaikan hadis ke-39 ya, hadis ke-39, sekarang hadis ke-40. Hadis ke-40, qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhazzalina min asharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, bahwasanya umatku itu ya'tuna yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat akan datang ghurran, dalam keadaan bercahaya ya, bagian mukanya ya, muhajjalin, juga bagian kakinya, min asaril wudu, karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa mampu untuk memanjangkan cahayanya, warna putihnya itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini lafaz Imam Muslim. Nah, ini di sini hadis ini hadis yang merupakan keutamaan wudu ya. Jadi fadlul wudu, keutamaan wudu. Jadi umat Islam yang berwudu kelak akan bercahaya anggota wudunya. Sebetulnya ghurran itu jamak dari kata aghor. Aghor jamaknya ghurran. Jadi untuk kalau binatang itu yang ada warna putih pada bagian mukanya, ya dahinya warna putih. Di sini misalnya kuda, sapi itu ada sininya ada putih. Ya, atau pada bagian kakinya itu muhajjal. Muhajjal itu ada warna putihnya di bagian kaki. Nah, jadi bekas wudu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah yang sudah pernah kita singgung sebelumnya ya. Jadi Nabi pernah ziarah kubur, kemudian Nabi mengatakan waditu anni qad ra'aitu ikhwani, saya sudah berharap ingin berjumpa dengan saudara-saudara saya ikhwani. Kemudian sahabat menimpali, awalsna ikhwanaka ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita ini sudah ikhwan panjenengan, saudara panjenengan, saudara-saudaranya? Bukan, kata Nabi, antum ashabi, kalau kalian itu sahabat-sahabatku. Nah, jadi Nabi membagi umat ke dalam ashab dan ke dalam ikhwan. Jadi dua saja umat Islam dibagi, sahabat dan ikhwan.
Nah, adapun ikhwan kata Nabi, ikhwani alladzina yatuna min ba'di. Adapun ikhwan, ya saudara-saudara saya adalah orang yang datang setelah aku. Maksudnya tidak pernah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beriman itu namanya ikhwan. Jadi semenjak Nabi meninggal, kalau ada orang Islam tidak pernah ketemu Nabi, itu berarti ikhwan sampai hari kiamat nanti. Jadi kita ini ikhwan, ya, kelompok ikhwan. Nabi kangen sudah sama ikhwan, ya, padahal ada ikhwan yang belum lahir, ya, abad sekarang Nabi ngomong begitu 1400 tahun yang lalu belum ada aja, tapi Nabi sudah merindukan ikhwannya, ya, karena mau nggak mau yang memperbanyak follower Nabi Muhammad itu dari kalangan siapa? Ikhwan. Iya, Nabi Muhammad kan jadi Nabi paling banyak followernya di hari kiamat. Sudah pernah kita singgung. Jadi penduduk surga ada berapa? 120. Dalam hadis sahih diterangkan ahlul jannah mi'atun wa ishruna saffan. Penduduk surga 120 baris. 120 baris. Kalau jadi penduduk surga itu totalnya kalau berbaris 120 baris. Panjang apa? Wallahu a'lam barisannya. Nah, berapa kilometer? Wallahu a'lam. Penduduk surga 120 baris. Kata Nabi, samanuna min hadhil ummah. 80 barisnya didominasi oleh umat ini. 40 80 tambah 40 lagi 120 80. Jadi suara terbanyak penduduk surga itu suaranya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tambahan untuk penjelasan kita yang lalu. Ya, jadi kenapa salah satu hikmahnya Nabi itu kangen dan cinta banget sama ikhwan? Ya karena memang yang memperbanyak surga dari kelompok ikhwan. Karena sahabat itu cuma 10.000 lebih dikit, paling 10.000 berapa gitu. Lebih. Ya, yang berjumpa sama Nabi, beriman sama Nabi, berjuang bersama Nabi, mati dalam keadaan beriman. Ya banyak, cuma banyakan mana sama ikhwan? Wah, setelah Nabi meninggal, masih panjang lagi. Ikhwan itu ya yang jumpa sama Nabi. Nabi itu ketika diangkat jadi Nabi 40 tahun, ya, kemudian dakwah 13 tahun, ya, di Mekah, dakwah 10 tahun di Madinah, terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sisanya sudah berapa? Wah, tahun. Indonesia merdeka aja udah berapa tahun? 70 tahun lebih. Umat Islam banyak, alhamdulillah. Nah, ya mungkin mudah-mudahan jadi penduduk surga banyak orang Indonesia, mudah-mudahan ya, karena memang faktanya sekarang termasuk penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi jangan sombong, Islam Indonesia lebih bagus daripada Islam Arab, Islam Nusantara, ya itu malah nggak masuk surga. Orang sombong merasa lebih baik daripada yang lain itu justru masuk neraka duluan, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan sekecil dzarrah, benda yang kecil, sangat kecil. Boleh kita senang dengan keadaan ini, jangan juga di Islam Indonesia lebih bagus. Ya belum tentu. Mudah-mudahan aja, karena faktanya orang Indonesia lebih banyak daripada orang Arab Saudi, daripada orang Qatar, ya. Nah, orang Islamnya. Ya tapi kan bukan sekedar banyaknya, sebetulnya kualitasnya juga. Tapi kita berharap kepada Allah memang kita menjadi penduduk surga. Jadi itu ya hikmahnya kenapa Nabi mencintai ikhwannya, karena itu salah satunya. Karena ikhwan itu banyak jumlahnya. Sahabat, alhamdulillah, manusia-manusia generasi emas, kata Nabi, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebagai generasi itu adalah yang di zamanku, para sahabat. Kemudian yang setelahnya muridnya sahabat, ya, kemudian yang setelahnya muridnya sahabat, istilahnya tabiin. Nah, tabiin, ya, kalau ini Abu Hurairah itu sahabat, nanti tabiin Muhammad ibn Sirin atau Hasan al Basri, itu namanya tabiin. Itu generasi terbaik adalah zamanku,
summa ladina yalunahum, kemudian setelahnya ya summa ladina yalunahum, kemudian setelahnya. Jadi zamanku ya Nabi Muhammad dan para sahabat ya, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, jadi pengikutnya muridnya sahabat. Jadi zaman Nabi, kemudian zaman Nabi satu paket ya dengan zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in itu muridnya sahabat, kemudian muridnya sahabat. Itu zaman paling bagus ya, karena memang faktanya biasanya kalau udah lama itu makin berkurang kualitas, tetapi ada kelebihannya tetap. Contohnya ya, ketika umat Islam tambah banyak di Madinah itu ya tambah umat Islamnya ada yang aneh-aneh aja. Islam tapi ada yang datang ke Nabi, orang Islam juga, Nabi saya mau zina. Ini Islam gimana? Anak muda datang ke Nabi, saya mau zina. Gitu ya, ya namanya juga. Satu sisi alhamdulillah jadi banyak, tapi satu sisi banyak PR jadinya. Ya nggak apa-apa, dihadapi saja. Kata Nabi, kamu mau nggak kalau seandainya ada orang gituin ibumu? Kan nggak mau juga ibumu disinain. Coba mikir gitu. Saudari kamu digituin. Bagi orang yang masih ada fitrahnya nggak mau. Tapi kalau udah rusak ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya enak ya Nabi. Itu orang udah rusak. Nah, tapi intinya ada juga di zaman Nabi. Ya karena karena orang ya ada ibu-ibu orang jualan bukannya dibeli malah dicium, tidak boleh, nggak boleh. Itu ya namanya makin banyak, jadi ya ada yang biasa-biasa aja ya, tapi satu sisi Nabi senang umat Islam bertambah, tapi satu sisi PR tambah banyak karena harus diasuh, harus ya contohnya umat Islam banyak, tapi ya kadang-kadang gitu-gitu juga akhlaknya, yang korupsi juga umat Islam. Ya enggak, contohnya korupsi dulu pernah ada penghitungan, justru yang banyak korupsi di Departemen Agama. Departemen Agama kan ikhlas beramal. Ya enggak? Ikhlas beramal. Tapi kok korupsinya nomor 1? Pernah ada, ya itu kan ada masalah berarti. Umat Islam bahkan ustadz-ustadznya isinya di situ. Ya enggak? Nah, pernah ya, itu berarti ya, tapi alhamdulillah Islam, tapi kita perbaiki diri. Gitu. Ya, umat Islam habis salat berjamaah motornya hilang. Yang nyuri ya umat Islam juga. Nah, ini ya diperbaiki. Ya, tapi alhamdulillah Islam kita harus mengingatkan jangan memperbanyak dosa. Tapi satu sisi ya begitu memang. Kalau yang emas-emas kan waktu sedikit Abu Bakar, Utsman, wah itu emas-emas generasinya. Nah, gitu. Tapi intinya memang ketika banyak itu berkualitas berkurang, tapi ada sisi kelebihan yang lain. Nah, tapi intinya selama tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia dijamin masuk surga. Yang penting jangan murtad dari Islam. Nah, terus ya tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tuh. Jadi kenapa Rasulullah merindukan ikhwan? Karena hikmahnya, karena ikhwan itu jumlahnya sangat besar dan sangat ya beriman juga kepada Nabi, sehingga nanti penduduk surga banyak dan Nabi Muhammad banyak pengikutnya, yang memperbanyak ya ikhwan ini, ya kita. Karena kalau sahabat tidak terlalu banyak. Berapa tadi? Nabi ketika menaklukkan kota Mekah 10 ribuan. Ya, ketinggalan di Madinah tinggal berapa persen aja paling. Jadi nggak banyak. Umat Islam Indonesia udah berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Wah, berapa? 100. Iya, 100-an juta. Kalau India miliaran, udah 1000 juta. Bukan Islam. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat hidayah Islam. Nah, itu kita harus bersyukur atas ini. Jadi Rasulullah kangen sama kita karena kita ini memperbanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu alhamdulillah itu harus kita pertahankan, pokoknya harus kita pertahankan. Nah, kemudian sahabat nanya, Rasulullah nanti emang bisa kenal? Kan nggak pernah ketemu. Kalau Abu Bakar, Umar kan tahu, ya nggak? Sama yang tadi pemuda yang tahu. Nah, tapi kalau umat kan nggak tahu, kan nggak ketemuan. Kok tahu dari mana? Nah, kata Nabi Muhammad, ini
Sebelumnya kalau dalam riwayat yang lain ada penjelasannya, kata Nabi gini aja, kalau kalian tuh punya kuda atau ada kuda hitam legam, terus di tengah-tengah kuda hitam legam tuh ada yang warna putih, ya di kepalanya ada warna putihnya sama di kakinya. Bisa nggak bedain mana kuda dia mana kuda orang? Jadi kuda dia itu yang ada putihnya. Ya bisa lah, karena ada tandanya. Sama kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran min asharil wudu. Umatku kelak datang di hari kiamat itu bercahaya. Ya, gurran, ya bercahaya di bagian muka, muhajjalin, bercahaya di bagian kaki. Sebetulnya orang beriman itu bercahaya. Ya, anggota wudunya bercahaya, ini disebut kaki sama muka sama kaki untuk menjelaskan itu yang paling kelihatan, Nah, jadi intinya bercahaya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim. Nah, jadi kita suruh bertaubat dengan taubat nasuha, nanti di hari kiamat Allah enggak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Nah, dimuliakan nanti, betul-betul dimuliakan. Walaupun di dunia mungkin enggak terhormat, enggak ada yang kenal, itu mungkin enggak ada followersnya juga, ya orang manusia di kebun atau di mana enggak tahu, di laut, tapi dia beriman, ya enggak ada yang tahu. Tapi nanti di surga, kalau sebelum masuk surga pun sudah dimuliakan. Kenapa? Karena nanti Allah memberikan mereka sinar, ya. Yauma la yukhzillahu nabi walladzina ma'ahu nuruhum, cahaya mereka yas'a, menyebar baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, depan dan kanan. Intinya bercahaya, bercahaya. Nah, kalau orang nggak beriman, ya dia mati jadi tanah katanya, mati jadi tanah. Firaun nggak jadi tanah, masih ada. Ya, itulah kalau iman tipis, kita itu nggak yakin akan ada akhirat. Nah, ya kenapa? Karena kita udah terlalu jauh, ya nggak pernah merenung, ya nggak pernah membaca alam dan membaca pesan Al-Quran. Itu makanya jadi begitu. Orang ateis itu kenapa nggak percaya sama hari kiamat, nggak percaya dengan malaikat, nggak percaya adanya Tuhan? Itu karena yang dibahas sains terus. Nah, nggak mau mencoba mempelajari petunjuk Allah, ya, yang ada dalam Al-Quran. Kalau baca aja dulu, baca bisa ketemu. Nah, jadi yang membuat kita nggak percaya sama akhirat apa? Ya apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Nah, kalau yang kita baca itu Al-Quran, yang kita baca itu As-Sunnah, ya kita tambah tebal keyakinannya. Tapi kalau nggak pernah baca sama sekali, bisa ragu lama-lama. Udahlah, sholat nggak kaya juga, usah sholat orang suki-suki. Ya, itu kenapa? Ya makanya kekufuran itu ada sebabnya juga, karena kita menjauh. Makanya ada kufur istikbar, kita sombong, nggak mau tahu. Nah, seperti itu. Di sini famanis taqa'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ya, siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, warna putihnya, maka lakukanlah. Nah, ini kata-kata famanis taqa'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kebanyakan para ahli hadis mengatakan ini lafal tambahan dari Abu Hurairah. Perkataan Nabi sampai situ aja. Kata-kata faman istata'a, siapa yang bisa, siapa yang mau, siapa yang sanggup memperpanjang cahayanya, maka perpanjanglah. Ini adalah perkataan Abu Hurairah menurut sebagian ulama hadis, para kritikus hadis. Ya, ini pemahaman Abu Hurairah. Jadi perkataan Nabi sampai tadi itu aja. Nah, dan tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ini perkataan Nabi. Akhirnya dua pendapat.
Nah, dua pendapat. Kalau Abu Hurairah, kalau berwudu dipanjangin basuhannya, Jadi kalau basuh tangan sampai sini, sampai mana? Sahabat Nabi Abu Hurairah yang meriwayatkan ini sampai sini. Jadi kan ingin makin bagus, Nah, jadi Abu Hurairah kalau berwudu bukan sampai siku, lewat sampai mau ke bahu. Pas basuh kaki sampai mana? Sampai betis. Tapi Abu Hurairah melakukan itu nggak di hadapan orang. Itu murni pemahaman dia dan mudah-mudahan bermanfaat bagi dia. Pas dilihatin ada sahabat tabiin yang lain melihat itu. Kamu di sini gitu. Ya Ibnu Farruh, antum hahuna. Kamu di sini ngapain? Kalau aku tahu kamu di sini, saya nggak akan gini wudunya. Jadi itu pemahaman dia sama gitu. Tapi kan udah bocor, ada yang memviralkan itu akhirnya dan karena ada hadis riwayat Imam Muslim ini pemanis tato, akhirnya kebanyakan ulama menganjurkan justru sunnah. Makanya sunnahnya berwudu itu memperpanjang basuhan sampai melewati siku, sampai melewati mata kaki, muka juga sampai naik sedikit ke kepala. Ini dalilnya. Nanti kalau ada orang wudu seperti itu ya ngikutin hadis ini. Tapi sebagian ulama mengatakan ini perkataan Abu Hurairah yang bagian bawah. Kenapa? Karena ada 10 sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah CS. Enggak ada yang menyatakan pamanis tato aminkum falyutil gurratahu. Enggak ada. Cuma Abu Hurairah yang ngomong ini. Makanya perawi dari Abu Hurairah, muridnya Abu Hurairah, Nuaim al-Mujmir, pernah ngomong begini, saya nggak yakin pamanis tatwa itu perkataan Rasulullah atau perkataan Abu Hurairah. Nah, dia sendiri ragu. Sementara riwayat-riwayat yang lain nggak ada perkataan pamanis tatwa. Ya wudu ya sampai siku. Ya lebih tapi lebih dikit. Ya batasnya siku. Nggak sampai sini juga, sampai bahu. Nah, nanti ulama terpecah dua pendapat. Bagi yang mengatakan justru itu mantap, sunnahnya wudu itu kita memperpanjang basuhan. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah begitu ya, ulama Malikiyah dan ulama-ulama pentahqiq seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan justru itu nggak boleh memperpanjang karena ini pemahaman Abu Hurairah bukan hadis Nabi. Sahabat punya pemahaman ya monggo, tapi selama itu tidak cocok dengan pemahaman sahabat yang lain ya sementara walaupun sahabat kita tinggal dulu. Contohnya ada sahabat Ibnu Umar tuh kalau wudu sampai air dimasuk-masukkan ke mata saking ingin bagusnya. Nah itu bukan petunjuk Nabi, terlalu berlebihan. Itu sahabat Nabi juga, tapi di cross check oleh sahabat yang lain. Nah, dulu termasuk Abdullah bin Umar itu kalau Nabi berhenti di mana dia ikut berhenti di situ saking ingin mengikuti Nabi sekali. Tapi ya itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, itu bukan sunnah. Ya itu Nabi lagi jalan ke situ aja, nggak ada perintah seperti itu. Tapi itu dilandasi saking cintanya kepada Nabi. Tapi perbuatan Ibnu Umar ini nggak disetujui oleh bapaknya sendiri, Umar bin Khattab, oleh sahabat yang lain. Nah itu contoh ya. Nanti ada yang berlebihan. Dulu itu ada Nabi itu pernah baiat di bawah pohon, namanya baiat Ridwan, itu disebut dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minin id bay'u tahta syajarah. Nah, Allah sudah ridho kepada orang yang berbaiat. Berbaiat itu berjanji setia membela Islam sampai mati. Gitu. Membela Nabi Muhammad. Ya, kita juga sama kok. Ya enggak? Ya enggak? NKRI juga mati. Ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa Islam dulu nomor 1, ya. Itu namanya baiat, setia membela Islam, membela Nabi Muhammad, membela jalan Islam, berjuang jalan Allah SWT. Itu semuanya berbaiat kecuali orang munafik di bawah pohon. Mau perang, terus perangnya nggak jadi, tapi Allah sudah jamin orang-orang yang baiat di bawah pohon itu dijamin masuk surga. Nah, ya itu sahabat Nabi semua. Makanya kita katakan sahabat Nabi dijamin masuk surga ya karena dari Al-Quran itu. Jadi ahlur ridwan, orang yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon,
disebut bai'at ridwan karena Allah ridho kepada mereka, disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu Allah ridho. Nah, itu pohonnya kan masih ada. Pohon itu pohon sejarah kan? Di sini terjadi. Nah, itu sebagian orang datang ke situ tapi ada salah paham. Mulai ngusap-ngusap pohonnya, mulai ini pohon sakral, pohon nggak kaleng-kaleng, pohon ada isinya. Mulai salah paham terhadap pohon. Nah, takut enggak, udah ditebang sama Umar bin Khattab. Padahal sejarah apa ya, kalau kita kan cagar lah kalau bisa tapi Umar takut. Sejarah sih bagus, tapi kalau manusia malah nyembah pohon jadinya tebang baik. Ini sama Umar tebang aja. Kalau bisa menjaganya mungkin supaya nggak disembah, oke. Ya makanya itu juga hikmahnya kenapa kuburan nggak boleh ditinggikan, nggak pernah, jangan nanam jenazah di kuburan, di masjid. Nah, karena itu bisa menjadikan orang salah paham terhadap kuburan. Dulu ada istrinya Nabi ya, hijrah ke Ethiopia. Kan Ethiopia negara Kristen. Jadi di gereja-gerejanya itu ada lukisan orang-orang alimnya. Di kubur-kuburnya itu ada foto-foto, kalau foto zaman sekarang, lukisan orang-orang solehnya di kuburannya itu. Itu Nabi, yaitu kesalahan mereka. Kata Nabi, ulaika syirarun nas, itu sejelek-jelek manusia. Idza mata fihim rajulun shalih, kalau orang soleh di antara mereka meninggal, dulunya diagungkan lebih-lebihan. Ya, kuburannya dibuat bangunan terus ditaruh lukisan-lukisan dia, dan diikuti sama umat Islam enggak? Diikuti. Banyak itu. Jadi masjid kuburan lebih megah dari masjid. Nah, itu Rasulullah melarang, takut salah paham nanti. Sholat menghadap kuburan aja nggak boleh. La tusallu ilal kubur. Bahkan dulu pernah dilarang ziarah kubur aja, takut salah paham. Bukannya ingat mati malah minta duit, atau minta jodoh. Nah itu. Makanya pernah dilarang ziarah kubur sama Nabi, kemudian Nabi bolehkan, tapi dengan aturan mainnya. Ya, jangan jerit-jerit di kuburan, atau justru meminta kepada penduduk kubur. Kita ziarah kubur, mendoakan orang yang dalam kubur. Makanya assalamualaikum ya ahlad diyar, kita mendoakan seperti itu. Nah itu ya, mungkin contoh ya. Ada sebagian semangat, tapi ya karena Umar khawatir malah ini benda bersejarah, tapi kalau disembah malah nggak bagus, tebang aja. Lebih penting mana? Akidah atau keselamatan atau benda? Ya, lebih penting akidah. Ya, ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah itu kan banyak patung-patung di sekitar Ka'bah. Ya mungkin benda bersejarah aja nggak mungkin disembah, tapi ya, memang diperintahkan dibersihkan, udah dibersihkan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gini katanya, hutan ini ada penunggunya, hutan ini hutan angker. Kalau macam-macam di sini kualat, bisa tersesat, nggak balik-balik, muter-muter terus. Intinya jangan macam-macam, jangan nebang hutan di sini. Ya mungkin orang tua zaman dulu niatnya nakut-nakutin aja. Kalau ini tebang kita bisa kualat satu kampung hutan ini. Ya mungkin ada betulnya. Apa? Kalau ditebang erosi, akhirnya longsor, hancur semua. Ya mungkin niatnya begitu. Ada penunggunya. Jangan diusik-usik ini hutan, jangan nebang pohon ini nanti kualat, ada penunggunya. Mungkin ya dulunya bagus, supaya kita menjaga ekosistem, supaya menjaga keseimbangan alam. Tapi yang hebatnya Pak Guru, yang hebatnya Belanda nyuruh orang, iya ada penunggunya, dia datang sama bulldozer diambilin semua. Belanda mah udah ngeruk semua, termasuk balik. Ya. Tape, masya Allah. Jadi bagaimana masuk warung, di situ ada foto
ya, foto orang soleh. Nah, ya, kalau itu foto-foto itu dimaksudkan kita meyakini foto ini yang membuat rezeki lancar, banyak untung. Kalau nggak ada foto ini kita bisa bangkrut dalam seketika, itu nggak boleh orangnya. Tapi kalau kita makan di situ, nggak apa-apa kalau dia orang nggak tahu. Nah, tapi kan kita nggak bisa banyak. Tapi kalau ini dipasang foto lagi salaman sama Presiden Rusia contohnya, Vladimir Putin, menunjukkan ini orang penting ya, akhirnya kita berarti sekedar begitu ya, sebetulnya masih ringan aja, menunjukkan itu orang terkenal lagi salaman sama presiden, ada fotonya, ini berarti orang yang teruji. Nah, jadi gini, apakah dia jadi kafir? Kita nggak boleh langsung menghukumi seorang keluar dari Islam atau enggak. Tapi minimal kita tuh ngikut-ngikut mereka, orang-orang Yahudi yang Nasrani yang kata Nabi, kalian tuh akan mengikuti gerak-gerik mereka. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian tuh akan ngikutin gerak-gerik orang Yahudi dalam beragama, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk lubang biawak, bukan biawak sebetulnya, dob, lau dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu. Kalau seandainya masuk lubang dob, kalian ngikut juga. Padahal lubang dob itu susah, meringkel begitu, kayak usus gitu. Ngikut juga. Mereka punya mode terbaru, padahal itu bertentangan dengan syariat. Pakaian yang bertentangan syariat, ikut juga mode terbaru. Ikut begini, mereka punya gaya begini, ikut begini, yang itu bertentangan syariat, tidak boleh. Mengikuti ahli kitab kalau dalam hal-hal yang bagus boleh aja. Contohnya ahli kitab tepat waktu, disiplin, gaji gurunya bagus-bagus karena berkualitas, saya tiru aja, tidak apa-apa itu. Tapi kalau yang perbuatan itu melanggar syariat, contohnya tadi itu membangun kuburan, itu kan perbuatan mereka, yang Rasulullah melarang. Sampai Rasul pas mau meninggal aja, apa Rasulullah ngomongnya? Laknatullahi alal yahud, laknatullahi alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Makanya sahabat itu dulu nggak ngubur nabi di masjid, tapi di rumahnya Aisyah, karena udah paham. Nah, tapi kan, ini terjadi, yang ditakutkan Nabi terjadi. Tapi ya mereka masih umat Islam, tugas kita mengingatkan dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau meyakini itu yang mendatangkan rezeki, nggak boleh, itu kesyirikan besar. Termasuk kayak saya masang jimat ini memang dengan jimat ini saya langsung sembuh, dengan jimat ini entah itu benang atau apalah gitu ya, atau dari akar rotan atau apa membuat saya kebal. Ini yang membuat, nah ini syirik besar. Tapi kalau begini, yang membuat saya kebal, yang membuat saya laris bukan jimat ini, bukan foto ini, tapi Allah. Tapi ini perantara saja. Itu tidak boleh juga, itu syirik kecil. Beda. Tetap nggak boleh. Jadi pakai jimat itu bukan syirik besar, tapi bisa jadi syirik besar. Makanya Rasulullah larang. Rasulullah wahid. Itu udah kan orang-orang jahiliyah biasa pakai begitu. Pakai begini supaya nggak sakit. Ada sahabat pakai begitu, kenapa? Supaya nggak sakit-sakitan. Banyak dari dulu begitu, cerita begitu, bukan cuma di sini, supaya nggak kena penyakitan terus nih. Makanya pakai benang, kata Nabi. Kalau pakai itu tambah diintimidasi, tambah sakit. Potong, kata Nabi. Tawakal sama Allah, ya berobat dengan cara yang benar. Ya benar, kalau kita begitu hidup malah nggak enak, terintimidasi. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan kesehatan, nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi kalau menjadikan ini sebab, tapi meyakini Allah yang memberikan kesembuhan, Allah memberikan kekuatan, ini syirik kecil. Ya. Tapi kalau meyakini memang ini yang membuat saya langsung sembuh dan kuat, ini memang ya selain Allah ini, itu syirik besar. Itu nggak boleh. Nah makanya dua-duanya Nabi putus, khawatir nanti ya syirik kecil juga berbahaya, bisa menghancurkan amalan kita. Nah syirik kecil, pokoknya syirik kecil itu lebih berbahaya dari dosa besar. Syirik itu dosa nomor 1. Syirik besar yang membuat orang keluar dari Islam. Syirik kecil tidak keluar dari Islam tapi menghancurkan amal. Habis itu baru dosa besar yang lain.
korupsi dosa besar merugikan orang lain, berzina, durhaka kepada orang tua, itu dosa-dosa besar. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau fotonya hanya sekedar foto dia pernah ketemu chef chef internasional, teruji ini loh, ada sertifikatnya, ada fotonya, pernah salaman lomba masak se Indonesia juara. Wah, ya itu untuk orang yakin karena ada itu ya secara nggak apa-apa, tapi ya foto-foto itu kalau bisa nggak usah terlalu dipajang-pajang, kalau bisa itu lebih baik. Tapi itu nggak syirik, nggak bukan apa-apa karena dia masang itu cuma begitu aja. Tapi kalau meyakini, nah ini karena memang ini yang mendatangkan. Ya, nah itu makanya kita katakan seperti itu, kalau bisa nggak penting-penting amat jangan, karena ada hadis yang melarang itu. La tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat nggak mau masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya dan ada anjingnya. Anjing boleh, pelihara anjing boleh kalau untuk keperluan jaga binatang, jaga kambing, berkebun, itu boleh. Tapi kalau untuk tidur bareng, dimandiin, ya lebih baik ngasuh anjing daripada ngasuh anak. Kan orang Eropa begitu trennya, ya nggak? Kemana-mana jalan-jalan sama anjing, itu nanti kebaikan kita bisa berkurang 1 qirot. Nah itu maksudnya. Nah jadi akhirnya bukan terpecah umat Islam karena hadis ini dua pendapat. Jadi kalau nanti ngelihat ada orang wudhu sampai sini, nggak usah dikatakan salah juga. Kita udah pelajari kan ilmunya. Bagi sebagian ulama mengatakan ini perkataan Nabi. Tapi walaupun ini perkataan Nabi, bukan berarti kita membasuh lebih dari batasnya. Intinya kita itu kalau wudhu itu disempurnakan gitu. Nah, disempurnakan, jangan sampai enggak sempurna. Makin sempurna contohnya sudah kita jelaskan, pengertian sempurna itu lebih bagus 3 kali daripada 1 kali saja membasuhnya. Nah, kemudian kalau bisa digosok biar lebih mantap. Kan kita udah jelaskan adalku di sela-sela itu sunnah saja. Itu. Jadi bukan melewati batas dari perintah yang untuk dibasuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, ada 2 pendapat. Akhirnya nanti ada yang berwudu seperti itu. Tapi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sendiri, praktiknya begitu nggak di hadapan orang. Nah, ini yang memperkuat bahwa itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nggak share kepada yang lain. Karena dia pikir ini pemahaman dia gitu. Sahabat yang lain nggak begitu ngajarinnya. Utsman waktu wudu diajarin paling afdal nggak begitu ngajarinnya. Utsman Affan, Abdullah bin Zaid itu nggak begitu. Abu Hurairah punya pemahaman seperti itu, kan katanya cahaya nanti jadi panjang. Saya mau panjangin sampai sini. Makanya dia praktek wudu itu nggak di hadapan orang. Tapi tiba-tiba ada muridnya yang nongol di situ. Di sini kamu, kalau bahasa kita. Kalau saya tahu kamu ada di sini, saya nggak begini wudunya, seperti biasa aja. Nah ini menunjukkan berwudu melebihi basuhan yang itu dilakukan oleh Abu Hurairah langsung, itu pemahaman Abu Hurairah pribadi antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia nggak share kepada yang lain cuma karena ada yang melihat kemudian disebarkan. Ya tapi kalau seandainya ada yang begitu, ya mangga, karena kalau bagi yang mengatakan ini perkataan Rasulullah, ya jadi oke saja. Tapi prakteknya Rasulullah itu kalau wudu nggak begitu. Rasulullah ya sampai siku saja, nggak dilebihin sampai bahu. Ya. Harus berwudu kalau mandinya bukan mandi junub. Nggak perlu. Contoh, saya hadas besar. Langsung saya mandi junub. Mandi junub itu bismillah, niat langsung basahi semua tubuh, itu minimal. Kalau sunnah-sunnahnya lebih bagus. Yang penting mau udah basah, udah langsung sholat Jumat, langsung sholat, nggak perlu wudu lagi, kecuali pas mandi buang angin atau berhadas. Nah itu selesai mandinya, nanti habis mandi berwudu. Kalau mandi biasa aja, mandi sore habis pulang PNS, udah mandi semua, ya wudu lagi. Itu mandinya bukan mandi junub, karena tata cara wudu bukan yang bisa mengangkat mengcover hadas kecil itu mandi janabah.
Nah, jadi mandi janabah lebih kuat daripada mandi Jumat. Makanya kalau ada orang janabah hari Jumat, dia niatnya mandi Jumat saja itu nggak perlu, niatnya mandi junub saja nggak perlu mandi Jumat lagi. Kalau bisa digabung niatnya boleh, seperti itu. Tapi kalau niatnya mandi Jumat bukan mandi janabah, nah itu kurang pas. Jadi lebih baik niatnya mandi janabah, itu mandi Jumat sudah tercover dapat pahala. Karena ada hadis yang spesifik, kata Nabi, manikta salah wa ghassala, siapa yang mandi membuat orang mandi, maksudnya apa? Membuat pasangannya mandi junub. Nah itu ada kelebihannya. Nah, jadi bukan malam Jumat, ya terserah sih malam Jumat dari Jumat, ya mungkin isyarat dari hadis itu sebagian orang malam Jumat. Jadi dalam hadis siapa mandi dan membuat orang mandi, yaitu kata para ulama isyarat kalau yang udah punya pasangan resmi, ya akhirnya pasangannya juga harus mandi, dia juga harus mandi, dan di hari Jumat. Nah kalau dari Jumat udah niatnya mandi junub digabungkan dengan mandi Jumat cukup. Nah itu keutamaan di hari Jumat sebelum Jumatan. Malamnya saya nggak tahu kalau ada keutamaan di malamnya malam Jumat, yang ada di hari Jumat. Tapi kan kalau di Indonesia PNS masuk hari Jumat, kalau di Arab libur hari Jumat, jadi liburnya Jumat sama Sabtu. Ya, halo kuliah. Nah, itu ya, jelas. Jadi tentang wudhu ini nanti pokoknya, dan memang kita lihat karena jumhur kebanyakan ulama menganjurkan ini, jadi termasuk sunnah wudhu. Tapi wallahu a'lam, yang lebih kuat pendapat yang kita membasuh secukupnya sebagaimana Rasulullah membasuh, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain membasuh. Jadi nggak usah dilebihin sampai melebihi siku, sampai ke bahu, sampai ke betis, nggak usah. Itu yang kita rajihkan. Tapi kalau seandainya ada ya orang mengikuti pendapat jumhur atau mengatakan ini hadis Nabi bukan perkataan Abu Hurairah, kata-kata paman istatwa ini, ya monggo, ora popo, enggak apa-apa. Jangan kamu tersesat dari jalan yang lurus, enggak usah. Itu fungsinya kita belajar. Nah, kalau baru dengar satu biasanya yang lain senggol, salah ya. Kita pilih yang paling kuat, apa namanya, kita laksanakan, nggak apa-apa insyaallah taala. Nah itu berapa menit lagi? 4. Kalau ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan itu, coba baca yang keras. Nggak ada suaranya, yang keras ya, yang keras. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dengar gak pertanyaannya? Enggak, itu enggak dengar. Suara kamu tuh kayak cewek. Yang keras. Pakai mic juga nggak apa-apa. Kalau bisa banyak micnya bisa ya, kayak rapat. Ya, diringkas saja intinya. Salah. Waduh, mu yang jawab harusnya itu. Gak apa-apa, Hajan dulu kita jawab. Penting itu, penting karena kita masih pakai produknya Facebook.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pertanyaannya, dia itu punya perusahaan ya, tapi perusahaannya masih bergerak di bidang jual beli produk-produk yang terafiliasi atau membantu kepentingan Yahudi yang sekarang lagi memerangi umat Islam di Gaza. Itu udah kejadian tahunan, terus begitu terulang. Nah, tapi umat Islam harus berusaha semampunya seperti itu. Nah, jadi contohnya gini, harus kita bagi. Kalau kita menjual produk barang yang jelas berupa senjata, kata para ulama, senjata atau yang mirip dengan senjata yang langsung dipakai untuk membunuh umat Islam, haram. Tidak boleh. Kalau kita bantu, nauzubillah, ya, kita bisa keluar dari Islam karena kita membantu orang kafir memerangi saudara seiman. Nah, itu memang pembatal keislaman itu apa? Mudhaharatul musyrikin alal mu'minin. Ya, tapi ini pun harus dirinci ya, harus dirinci. Enggak bisa juga sembarangan. Contoh, dulu ada kasus perang Teluk antara apa? Antara Irak dengan Kuwait. Irak Islam, Kuwait Islam, Saudi Islam. Kuwait sama Saudi udah satu paket itu. Itu enggak mungkin berpisah itu. Nah, udah akrab. Ya, Saddam Hussein akhirnya ekspansi sampai rudal-rudal Saddam Hussein sampai ke Riyadh juga Saudi. Akhirnya Saudi bingung juga, Kuwait juga nggak ada tentaranya, kan negara kecil itu nggak ada penduduknya. Kalau kita pakai motor aja kelewatan negaranya. Ya, akhirnya apa?
masuklah Amerika, minta tolong Amerika ya. Itu sebetulnya nggak tepat ya, tapi ya gimana lagi, itu fitnah yang terjadi pada tubuh umat Islam. Akhirnya Amerika turun gunung, itu yang diinginkan. Akhirnya ya nggak ada nolong gratis, nggak ada makan malam gratis. Iya, itu yang diinginkan. Akhirnya apa? Terjadi fitnah juga. Akhirnya nanti sebagian langsung, wah ini orang Saudi sama Kuwait kafir karena minta tolong Amerika memerangi kaum muslimin. Ya, sebetulnya Amerika nggak lagi perang sama Kuwait waktu itu, sama Irak. Tapi ya sebelumnya memang dulu Saddam Hussein ditakuti sama Amerika. Intinya karena secara zahir memang nggak boleh, tapi apa itu jadi kufur? Tidak semudah itu, karena banyak pertimbangan maslahat ya. Karena memang Saddam Hussein juga salah ya, tapi dia apa salah 100% ya nggak juga, itu fitnah, susah ya. Termasuk kejadian di Gaza ini susah, rumit, makanya kita betul-betul menjaga lisan kita ya. Yang pasti kita harus membebaskan Palestina dari Israel, Yahudi ya, seperti itu. Kalau kita ngomong Israel bukan Nabi Yakub maksudnya ya, kayak ada orang namanya Muhammad atau namanya Harun Masiku ya, jelek. Harun Masiku jelek, bukan kita menghina Nabi Harun, bukan, enggak ada, kita enggak ada niat itu ya. Jadi seperti itu. Kalau barang-barang itu berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari yang enggak ada hubungannya dengan perang langsung ya, atau contohnya gini, McDonald yang ada di Arab Saudi itu kan yang punya orang ya. Kalau kita kayak kayak bisnis apa, pinjam nama gitu, jadi kita bayar sudah lepas gitu ya, itu untung ya masuk ke yang punya orang Arab Saudi sendiri, masuk ke karyawan orang Arab Saudi sendiri, masuk ke negara Arab Saudi keuntungannya ya. Tapi memang ada yang masuk ke sana ya, tapi itu nggak murni untuk sana. Nah itu jadi nggak sesederhana itu. Jadi apakah harus diboikot juga? Padahal udah beda dengan yang asalnya gitu. Ini kan cabang-cabang yang itu udah murni perusahaan orang Arab, cuma namanya kan udah punya nama sana, jadi pinjam nama gitu. Kayak apa? Princess kayak seperti itu. Nah, jadi itu harus kita pikirkan juga. Nah terus memang memboikot itu boleh saja. Nah sebagian harus ada syarat izin pemimpin ya, tapi pendapat yang lain enggak. Yang penting ada manfaatnya walaupun enggak besar, yang penting ada manfaatnya. Jadi sebisa kita, fattaqullaha mastata'tum. Dulu di zaman Nabi ada sahabat yang masuk Islam namanya Sumamah bin Usal ya. Sumamah bin Usal dia itu orang perbatasan Mekah, banyak kurmanya. Pas dia masuk Islam, pokoknya kita boikot Quraisy. Kalau masih nyerang Muhammad kita boikot, nggak kita kasih makan, nggak kita kasih produk kita, kurma andalan ya Sumamah. Akhirnya benar diboikot. Terus bagi dong kurmanya Quraisy kan memukulin umat Islam di Mekah ya nggak, bahkan dibunuhin umat Islam di Mekah ya. Kata Sumamah, izin dulu sama Nabi Muhammad, kalau ngizinin tidak apa-apa. Nah akhirnya kena Muhammad izinin aja, padahal Quraisy waktu itu lagi membantai umat Islam. Nah jadi dari situ kata para ulama, kalau kita masih perlu juga ya, kalau dohirnya kita memakai dohir loh, itu kok malahan kan tadi udah melemahkan itu, malah dikasih lagi ya. Kan nanti bisa jadi dia kenyang mukulin umat Islam lagi, harusnya jangan. Nah, sekarang kan umat Islam juga ada perlunya gitu, jadi makanan bisa masuk ya, kita juga ngambil manfaatnya. Jadi itu musyarak ya, kita mendapat manfaat, dia mendapat manfaat. Nah ini kemudian Imam Bukhari membuat pembahasan khusus sudah itu, hukum jual beli dengan orang yang lagi memerangi kita. Nanti di situ ada orang orang musyrik datang ke Nabi bawa embe. Kata Nabi, ini embe untuk apa? Hadiah, pemberian, atau jual beli? Jual beli. Ini Nabi beli satu kambingnya, padahal bangsa ini, orang musyrik ini lagi memerangi Nabi, tapi Nabi tetap jual beli. Nah kalau nggak ada hubungannya langsung nggak apa-apa, tapi tetap saja kalau memang itu mendatangkan manfaat bagi umat Islam, melemahkan mereka walaupun nggak maksimal ya bagus ya. Kalau saya lagi nggak suka sama si
si A contohnya lagi ada masalah, saya nggak mau datang ke warung dia belanja ke warung orang, nah, ya itu juga sebetulnya gini, apa namanya, kalau itu mendatangkan manfaat ya walaupun nggak maksimal tetap kita dapat pahala insya Allah. Kalau memang kita sudah bisa punya selain Facebook punya sendiri, punya Google selain punya sendiri lebih bagus, tapi kan sayangnya kita belum bisa, ya gimana lagi. Kalau bisa sih bagus punya Facebook. Facebook punya siapa? Aduh, sekarang live enggak ya, enggak live Facebook. Nah, ala kulli hal. Tapi kalau nggak bisa 100 ya 50, nggak bisa 50, 20, nggak bisa 20, sebisa kita. Ya kayak tadi Sumamah bin Usal. Dia inisiatif dia sendiri memboikot Quraisy itu. Baru pas minta-minta kasih tahu dulu sama Muhammad, kalau ngizinin saya kasih kamu kurma. Jadi punya power juga, termasuk Nabi Muhammad menyetop orang-orang lagi dagang, orang-orang Quraisy lagi dagang supaya nggak sampai Mekah, ya nggak? Ya supaya nggak tambah kuat orang Quraisy gitu loh. Jadi di stop, kan itu jalur ekonominya. Jadi Syam Mekah itu di Madinah itu di tengah. Orang Quraisy itu jadi ketakutan, Muhammad pindah ke Madinah itu dicegat kita. Itu intinya kehidupan Quraisy kan jual beli. Jadi ekonomi itu mempengaruhi negara. Bahkan Allah sebut bahwa Quraisy itu maju karena jago bisnis. Li'ila fi Quraisyin illa fihim rihlatasyita iwas-saif. Setelah mereka jago bisnis, ekspor impor, ya Allah perintahkan untuk bertauhid kepada Allah. Makanya Indonesia bisa ekspor nikel, itu tuh akan ditanya sama Allah. Kita gunakan untuk apa kekayaan itu? Untuk mengesahkan Allah untuk apa? Sama Quraisy juga pandai ekspor impor dulu. Allah minta dari mereka untuk bertauhid. Nah, negara kita kan juga maju karena ekspor impor. Kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau tidak langsung dan kita masih perlu umat Islam, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa menghindari rugi-rugi, uangnya masih banyak. Ya, 9 miliar rugi 1 juta aja. Enggak apa-apa kalau bisa. Jadi kalau memang ini terbukti ya memberikan sumbangan ke sana dan untuk memerangi, jangan kalau bisa. Tapi kalau belum jelas juga infonya, kita cuma dapat dari itu, jangan juga sembarangan. Nanti suruh boikot ini, suruh ke produk ini, padahal tidak ada hubungannya. Atau pindah ke produk yang itu sebetulnya sama aja. Nah, itu perlu pembahasan khusus dan ada ahlinya yang tahu tentang perjalanan duit. Ya, benar-benar jangan juga seperti itu. Kalau bisa ya MUI kan sudah tahu ini kan dia sudah mempelajarinya. Tapi kita jangan juga cepat-cepat langsung ini langsung dari mana. Jadi harus dipastikan dulu. Nah, intinya kalau bukan langsung jual beli senjata ya, dan itu masih kita memerlukannya untuk kehidupan kita, keadaan kita, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, seperti itu. Tapi kalau bisa menghindar dengan produk yang betul-betul nggak ada hubungannya dengan mereka, lebih bagus, lebih selamat. Bapak Ibu, uang yang dipakai sama umat Islam itu capnya cap Raja Romawi, koin emas. Jadi di zaman Nabi, zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman itu uangnya uang Romawi. Romawi itu lagi fighting, lagi perang sama umat Islam. Ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk. Ya tapi uang yang beredar itu uangnya siapa? Romawi. Karena umat Islam waktu itu belum bisa punya mata uang sendiri. Nah, baru bangkit Abdul Malik bin Marwan, buat mata uang sendiri, buat rumah sakit sendiri. Itu bagus juga, bermanfaat. Muhammadiyah punya rumah sakit sendiri, bagus. Bukan berarti udah zaman Nabi gitu aja, kita berbuat juga kalau bisa. Seperti itu. Jadi padahal ya Abu Bakar lagi perang juga, tapi ya tetap aja Abu Bakar tetap bisnis. Abu Bakar itu jualannya ke Syam juga, orang kaya itu tetap bisnis ke Syam. Nah, Syam itu Romawi yang punya. Romawi lagi memerangi umat Islam. Jadi jualan kalau memang kita lagi perlu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Yang pasti bukan jelas-jelas kita jual senjata ke Israel, senjata kehabisan peluru, kita jualin dia. Kita kasih pelor, nggak boleh. Itu bisa murtad kita kalau seperti itu. Itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau jualan-jualan yang biasa memang sebelumnya udah jualan sebelum perang pun dan kita masih perlu, enggak apa-apa, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi pencerahan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.